Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak pintar, jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, sebelum belajar silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Karena kita mulai belajarnya yaitu pembelajaran 4 ya, dimana pada pembelajaran 4 ini Ibu nanti akan menerangkan tentang daratan dan perairan ya. Di sini ada sebuah bacaan. Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Nah, Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menunjukkan ke belakang sekolah karena di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Nah, Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Nah, ini perhatikan ya, ini adalah gambar ya, tentang mengenai kenampakan alam Indonesia. Di sini ada daratannya, kemudian ada juga pegunungannya ya. Nah, ini perhatikan sini ya, ada gambar. Ini ada perairan ya, kemudian ada ini juga perkotaan ya. Nah, kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam ya, disebut dengan bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam di wilayah daratan dan kenampakan wilayah perairan. Nah, di sini nanti kalian akan mengisi tabel yang sudah disiapkan ya. Di sini ada kenampakan alam wilayah daratan. Nah, ini contohnya nanti bisa bukit ya, bisa juga dataran tinggi, kemudian pegunungan ya, kemudian juga ada gunung dan sebagainya ya. Kemudian ciri-cirinya nanti kalian sebutkan ya. Misalnya pegunungan, cirinya adalah rangkaian gunung daerah yang dengan ketinggian yang lebih dari 600 meter ya di atas perbukitan ya. Kemudian juga ada di sini ada dataran tinggi ya. Kemudian juga ada dataran rendahnya. Dan ciri-cirinya bisa kalian nanti sebutkan ya. Kemudian kenampakan alam wilayah perairannya. Misalnya selat ya, kemudian rawa atau sungai. Kemudian ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya misalnya kalau selat ciri-cirinya laut yang sempit yang yang menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lainnya, itu selat ya, disebut selat. Nah, nanti bisa kalian cari ciri-cirinya, silahkan ya, baik secara berkelompok maupun sendiri-sendiri. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Adaptasi Masyarakat Terhadap Kenampakan Alam Sekitar. Nah, permukaan bumi tidak rata
permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah, ya, ada yang rendah. Jadi kenampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu kenampakan alam berupa perairan dan kenampakan alam yang berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk kenampakan alam berupa daratan ini bermacam-macam. Contohnya ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, kemudian ada dataran rendah, pantai, tanjung, dan ada delta. Nah, perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk kenampakan alam perairan contohnya adalah sungai, danau, dan laut. Nah, manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan kenampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Jadi semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Nah, dari bacaan di atas nanti kalian bisa menyimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah itu berbeda. Kemudian juga kamu dapat membedakan air laut dengan air pegunungan. Nah, di sini ya kita tahu bahwa perbedaan air laut dengan air pegunungan. Kalau air laut rasanya itu asin, kemudian berasal dari laut dan bisa langsung dan tidak bisa langsung diminum ya. Kemudian kalau air pegunungan ini rasanya tawar, kemudian berasal dari mata air di daerah pegunungan dan bisa langsung diminum. Juga bisa menghilangkan rasa haus ya. Nah, di sini ada iklan ya tentang air mineral yang di sini contohnya mereknya adalah Aquada ya. Nah, ini kemudian juga di sini ada lagi gambar ya. Bisa kalian lihat iklan ini dan kalian bisa perhatikan. Kemudian bagaimana menurut kalian, apakah iklan ini menarik atau tidak ya? Kemudian walaupun alam dan kenampakan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya di sini ya. Tadi Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil ya di samping sekolah. Kemudian Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Nah, Pak Tagor juga meminta anak-anak untuk mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan temannya senang melakukan kegiatan ini. Nah, inilah bentuk dari kerukunan dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman ya. Jadi di sini anak-anak dengan Pak Tagor itu melakukan kerja sama atau kerja bakti ya untuk membersihkan halamannya. Karena kita tahu bahwa hidup rukun ini sangat menyenangkan.
hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, yang dilakukan Siti ini bekerja sama dengan teman-temannya. Bisa kita lihat ya di gambar ini. Ini adalah salah satu contoh hidup rukun yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, yaitu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di antara anak-anak ini atau di Indonesia ini. Nah, di sini ada kolom yang harus diisi ya, yaitu tentang apa manfaat hidup rukun bagi dirimu. Ya, contohnya banyak ya, yaitu misalnya contoh hidup rukun adalah menjenguk teman sakit, kemudian hormat dan patuh pada guru, kemudian juga menghargai pendapat orang lain, turut berpartisipasi dalam kerja bakti, atau juga bekerja sama dalam kerja kelompok. Kemudian bisa juga kita makan bersama dengan keluarga ya, atau bisa turut berpartisipasi dalam kegiatan lomba untuk memperingati HUT RI. Nah, di sini juga ada kolom, yaitu di sini ya, manfaat hidup rukun. Apa sih manfaat hidup rukun ya? Bisa misalnya persatuan makin kuat, kemudian juga komunikasi menjadi baik dan lancar, dan suasana lingkungan lebih aman dan tentram. Kemudian kita mudah mendapat bantuan jika mendapat masalah dan hidup lebih tenang. Kemudian kita mampu menghargai perbedaan. Kemudian juga misalnya hidup atau suasananya lebih harmonis ya. Belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.